kerja keras. Biar bagaimana usaha kalau Allah tidak inginkan. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Yang punya harta, kemuliaan, nama dan sebagainya, Allah sudah jelaskan. Dari mana pangkat jabatan ini, dari mana kemuliaan ini bisa diperoleh? Dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, engkaulah raja di atas segala-galanya raja. Engkau berikan kerajaan, pangkat jabatan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tansi'ul mulk, engkau turunkan dari kedudukannya, engkau turunkan dari jabatannya siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa ya Allah dari segala sesuatu. Hadirin yang mulia, kita duduk di sini Pak bukan kekuatan. Kita masuk di rumahnya Allah ini bukan karena ada undangan. Kita datang di sini bukan karena melihat tempatnya. Kita bohongkan semua itu. Kita masukkan di dalam hati bahwa saya hadir di sini semata-mata karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang lain. Bohongkan apa yang kita lihat. Itu orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Iya Pak. Saya Pak bicara di sini, mulut saya bergerak, keluar suara. Bohongkan kemampuan saya, tidak ada hubungannya dengan gerakan mulut. Tidak ada hubungannya gerakan mulut keluar suara, tidak. Kenapa? Karena ini kehendak Allah. Di dalam surat Ar-Rahman Allah jelaskan, khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal insan, Allah ciptakan manusia, 'allamahul bayan, bisa berbicara. Siapa yang kasih bicara? Allah, bukan mulut. Bohongkan penglihatan. Karena banyak orang sudah punya mulut tapi tidak bisa lagi bicara karena akan nestro. Padahal kamu timun toh? Berarti bukan mulut yang kasih bicara. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Maka syukuri nikmat ini. Jaga iman. Ini makanya Rasulullah usaha atas iman yang pertama di Madinah, di Mekah. Di Mekah Rasulullah usaha atas iman. Belum ada amal-amal yang lain, masih iman. Dan ini usaha para nabi. Iman, yakin kepada Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu akan jaya, kamu akan sukses, kamu akan bahagia. Iman. Kalimat iman ini diusahakan oleh Rasulullah. Bagaimana iman masuk? Jadi penuh pengorbanan. Apa setelah iman ini? Maka mulailah kita diperintahkan oleh Allah. Kalau iman sudah masuk Pak, apa saja diperintahkan gampang dikerja. Makanya Rasulullah 13 tahun itu menggembleng daripada para sahabat. Bagaimana sahabat ini betul-betul yakin hanya kepada Allah. Dia hanya yakin bahwa segala-galanya ini datang dari Allah. Ini yang diusahakan Rasulullah. Iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada perintah Allah, mereka dengan ucapan saja sami'na wa ata'na. Kenapa? Iman sudah masuk di dalam hati. Tapi kalau belum ada iman Pak, bani tahu komo itu mondro, pada itu HP lobet. Itu HP Pak kalau lobet. Jangan kamba miskol, dipanggil saja setengah mati. Mati HP. Lobet. Perlu dicas. Di mana dicok? Ya di listrik. Bagaimana kalau manusia lobet? Cok di masjid. Kasih angkat, bawa kemari ke masjid. Jangan dibawa ke bengkel. Bawa ke masjid. Cas. Sampaikan tentang pentingnya iman dan amal. Dudukkan di dalam majelis ta'lim, tausiah seperti ini. Begini Masjid Nabawi Madinah dahulu pusatnya, di mana seluruh kegiatan ibadah dipusatkan di Madinah Al-Munawwarah. Dikirim jemaah kemana-mana.
Kira-kira Pak, kalau tidak ada yang bawa agama, siapa yang kita sembah sekarang? Maka hadirin yang muliakan Allah, perlu dengan pengorbanan, dengan iman kita untuk mendapatkan iman ini dengan berkorban. Bagaimana keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman pun pasti ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu hanya yakin kepada Allah. Bagaimana mereka? Idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, takut kepada Allah. Karena imannya kepada Allah, ketika disebutkan nama Allah, terasa di dalam hatinya. Pernah dia orang jatuh cinta, Pak? Remaja jatuh cinta. Coba kalau dia berdekat-dekat di telinganya, ada dia dengar nama pacarnya, agak apa yang terjadi nih? Karena cintanya, bergetar hatinya kalau disebut ada orang dia cinta, disebut namanya, oh dia yang bergetar, terima mata. Karena ada sesuatu yang masuk dalam hati. Kenapa? Cintanya. Maka orang yang beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka, semakin yakin kepada Allah, semakin takut kepada Allah ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Mari kita tanya diri kita, ketika kita dengarkan ayat, bergetarkah hati kita? Ada satu kisah ketika satu ayat turun, peristiwa ketika Allah turunkan ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ketika ayat ini turun, maka besok paginya Rasulullah berangkat ke rumah anaknya yang sangat dicintai, Fatimah. Masuk ke rumah Fatimah, maka ketika itu mendengarkan sesuatu yang oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib tidak bisa dengar kecuali Rasulullah. Apa yang terdengar di dalam? Ada tangisan, suara orang menangis. Maka Rasul bertanya, siapa yang menangis? Tidak ada, ya wahai Abi. Tidak ada, wahai ayahanda. Tidak ada yang menangis. Tapi Rasulullah penasaran, cari ke sana kemari, dia tuju satu ruangan, ruangan itu ada gilingan gandum. Gilingan gandum, Pak. Orang Arab kan gandum, biasa sering makan gandum. Batu dengan batu digesek-gesek, jadilah tepung. Maka Rasul mendekatkan telinganya, semakin dekat, terdengar suara tangisan. Siapa yang menangis? Batu, gilingan gandum. Dikata teribu, batu Pak teri. Masya Allah. Maka sang batu pun berkata, wahai Rasulullah, saya telah mendengarkan satu ayat ya Rasulullah, bahwa orang-orang nanti di akhirat, sebagaimana ayat itu yang mengatakan bahwa di dalam api neraka nanti ada bahan bakar. Maka saya dengarkan bahan bakar dari api neraka itu ya Rasulullah, manusia dan batu ya Rasulullah. Saya batu ya Rasulullah, saya batu. Saya takut nanti kalau di akhirat nanti saya termasuk bahan bakarnya api neraka ya Rasulullah. Menangis terus batu, tidak mau berhenti. Maka Rasul menyatakan, wahai batu diam. Tidak mau juga. Doakan saya ya Rasulullah, agar nanti saya tidak termasuk bahan bakarnya api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
menyampaikan agar nanti batu ini tidak menjadi bahan bakar dari api neraka. Setelah Rasulullah berdoa, lalu menyampaikan kepada batu, wahai batu, bergembiralah, sesungguhnya saya telah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar engkau nanti diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dan ketahuilah wahai batu, sesungguhnya engkau salah satu batu nanti di surga yang menghiasi rumah Fatimah. Diam. Hari ini apakah kita sadar ketika ayat pun disampaikan kepada kita, ketika ancaman-ancaman di dalam Al-Quran disampaikan, kita hanya menganggap sebagai cerita biasa, sebagai pengantar tidur, sebagai dongeng saja. Padahal sesungguhnya pasti dan pasti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, la raiba fi, tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Tapi ketika kita bacakan Al-Quran, Masya Allah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Api neraka. Perasaan kita bagaimana ketika ayat ini? Al-Qari'atu mal-Qari'ah, hari kiamat, mal-Qari'ah, hari kiamat. Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Semoga yasa aso kiamat. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nas kal-farashil mabthus. Pada hari itu manusia berterbangan seperti aneh-aneh. Wa takunul jibal kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti kapas yang terbang-terbang. Subhanallah. Kalau cuma goyang tanah Pak, 10,5, 12,15, paling kita goyang-goyang. Bagaimana kalau sudah manusia terbang-terbang? Sedangkan baru goyang, baru 9,7, 10,5, boleh maka riang. Tapi ayat di Al-Quran sudah jelas-jelas manusia terbang. Biasa-biasa saja. Tapi kalau ada berita, Masya Allah, kalau sudah masuk berita ditujukan kepada seluruh masyarakat Wajo dan sekitarnya, akan diperkirakan pada bulan Desember 2012 terjadi gempa yang diperkirakan 12,7. Masih lemanang padahal dia pembajang manrasaki. Tapi Al-Quran sudah jelas-jelas, Al-Quran bukan rekayasa, pasti dan pasti. Kalau itu cuma dugaan, masih dugaan. Tapi kalau Al-Quran bukan dugaan, pasti. Wa takunul jibal kal ihnil manfus, maka nanti gunung-gunung bukan lagi goyang, terbang. Fa amma man sakulat mawasinu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Alangkah bahagianya orang yang timbangan amalnya Pak. Nyama Pak, Bu. Kalau amal kita banyak, jangan sombong juga punya amal. Ditimbang dulu. Jangan dulu sombong, wah saya sudah beramal saya ini. Tunggu dulu, siapa tahu ringan. Karena ayat mengatakan, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa'ummuhu hawiyah, maka mereka akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Dia nama selaku api yang sangat panas. Tidak biasa saja, mati pirumatu. Jaga iman. Inilah yang menyelamatkan manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Mahmud, hidayah. Usahakan hidayah.
Jangan cuma kita usaha kehidupan dunia, hidayah tidak pernah kita usahakan. Hidayah ini tidak bisa datang dengan sendirinya, dan hidayah ini tidak dijual di mana-mana. Sekalipun tokonya toko hidayah, tidak jual hidayah. Tidak ada, Pak. Tambah jolo hidayah, kagak hidayah cede. Tidak ada, Pak. Hidayah usaha. Itulah sebabnya kalau hidayah ini sangat penting, maka diwajibkan untuk diminta. Minta. Di mana diminta? Dalam sholat. Sholat harus minta hidayah. Siapa yang di dalam kehidupannya tidak pernah minta hidayah, sungguh dia akan mendapatkan kehinaan, mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Ustadz, saya juga pernah minta hidayah cuma 3 kali. Sholat maghrib saja ini 3 rakaat. Hidayah itu di dalam Al-Quran diperintahkan untuk diminta, dan di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah harus, tidak bisa tidak, karena Rasulullah bersabda tidak ada sholat yang bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Maka di mana doa hidayah itu? Maka kita ketika kita membaca, Masya Allah, kita baca Al-Fatihah dengan mengharap keridhaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah hidayah, rahmatmu ya Allah, petunjukmu ya Allah. Tunjukkan ya Allah hidayah ya Allah. Hidayah yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalannya orang-orang yang sesat ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang engkau berikan kesesatan, kerugian dan sebagainya ya Allah. Yang saya inginkan ya Allah hidayah, petunjukmu ya Allah. Bahkan bukan jalannya orang yang zalim, waladzalim ya Allah. Hidayah, minta. Salat. Setelah ada iman, salat. Maka jadi minta ini. Itulah sebabnya setelah kita punya iman, maka yang selanjutnya bagaimana kita taat kepada Allah dengan melaksanakan salat. Salat. Pentingnya salat ini sampai Rasul menyampaikan, miftahul jannah as-salah, kuncinya surga salat. Bagaimana mau masuk satu tempat, satu rumah, satu istana, kalau di dalam istana itu betul telah diberikan semua fasilitas di dalam, kenikmatan di dalam, tetapi kita harus melalui pintu, sementara pintu itu terkunci, dan untuk masuk harus memakai kunci. Bagaimana mungkin bisa masuk kalau tidak ada kuncinya? Maka surga, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan pintu-pintu surga, dan surga ini harus dibuka dengan kunci. Maka untuk masuk surga, kata Rasulullah, bawa kuncinya, karena nanti engkau totol lao matu nalupe goncina latunnya korok, alupe si goncinya nah. Allah, ya masih bagus kalau di rumah, di gudang, ke rumah ambil dulu kunci nak, boleh. Tapi kalau sudah di akhirat lupa bawa kunci, mau pulang kemana, mau lewat mana, bawa kunci. Dan kunci itu adalah salat. Berapa banyak orang mesal, bahkan dalam satu ayat ada ayat yang mengatakan, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar ini? Qalu lam nakum minal musallin, saya dulu ya Allah dewa sempajang, saya tidak sembahyang memang dulu. Begitu sehingga masuk neraka ini ya Allah, memang saya tidak sembahyang dulu. Masya Allah. Maka alangkah sia-sianya Pak Bu, hidup di dunia padahal singkat, 60-70 tahun. Ini sudah dijelaskan Rasulullah, umatku nanti di akhir zaman akan diberikan batas oleh Allah Subhanahu wa taala, umur mereka pendek-pendek, 60-70 tahun saja. 60-70 tahun kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, jauh, sungguh jauh. 60-70 tahun Pak, kalau hitung perhitungan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu hari di akhirat tidak sama dengan harinya di dunia.
fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian di dunia. Subhanallah. Satu hari. Saya teringat satu hadis mengatakan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur, sengaja, maka Rasul katakan wajib baginya masuk satu pintu neraka, tinggal di dalamnya 1 wukuf. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa 1 wukuf itu? Maka Rasul sampaikan, 1 wukuf itu 80 tahun. Tidak main-main, Pak. Salat, jaga. Berarti kalau dihitung-hitung 80 tahun perhitungan akhirat dengan dunia, maka kalau kita hitung dunia 80 tahun tadi sama dengan 28.800.000 tahun hanya gara-gara tinggalkan sholat dengan sengaja. Jangan selang nanti lasa, karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Semenjak manusia itu mau bertobat dengan tobatan nasuha, maka Allah akan membuka lebar-lebar satu pintu ampunan yang luasnya 70 tahun perjalanan. Dan pintu ampunan ini tidak akan pernah ditutup, kecuali pintu ampunan ini akan ditutup oleh Allah kecuali pada saat matahari sudah terbit di sebelah barat dan napas sudah berada di tenggorokan. Jangan mimpi bisa diampuni oleh Allah, karena sudah diberikan kesempatan tapi kita cuma sia-siakan. Itulah sebabnya Allah katakan pintu ampunan dibuka apapun dosa kita kecuali syirik. Allah jelaskan dalam Al-Quran, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Aman Pak, illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amanah, kemudian dia beriman, wa amila amalan salihah, kemudian dia beramal saleh. Nah, maka seluruh keburukan-keburukan tahun lalu yang sudah lama ada keburukannya, kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha, maka seluruh dosanya akan diganti jadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hati-hati Pak, tidak ditahu mati. Tidak ada yang tahu mati Pak. Karena tidak ditahu itulah makanya siap-siap. Kalau kita tahu umur Ustaz 60, saya sudah bisa berhitung 60 berarti 59,9,9 saya di masjid memang sudah. Tapi tidak tahu ada yang sementara jalan mati, ada yang sementara mau panjat jatuh mati juga, ada yang sementara mau pergi mandi mati. Aina ma takunu yudrikumul maut, kemana saja kamu pergi mati toko. Kendro kemelau lagi aja. Iya, itu kalimat sindiran Pak sebenarnya itu. Agak jempol kok ikut. Kendro kemelau mati. Maka ketika semua ini pasti mati, kullu nafsin sa'iqatul maut, semua yang berjiwa, yang bernapas, ada rohnya pasti mati. Kalau tidak mau mati Pak, jangan bernapas. Tapi kalau sudah bernapas, siap-siap mati. Itu saja. Gampang bijak. Dari kutua nih siap-siap mati ki. Dari kucaki mati, aja nata tuh. Maka apa yang dibawa manusia? Itulah amal. Salat perbaiki, ibadah kepada Allah, muamalah perbaiki, jual beli muasyarah perbaiki, silaturahmi, akhlak perbaiki. Ini semua amal-amal ibadah. Dan kalau kita tinggalkan dunia ini, tidak lain apa yang dibawa amalan, bukan ramalan. Coba Pak lihat orang yang naik haji, subhanallah, enak sekali menetes air mata ketika meninggalkan kampung halaman, tinggalkan istri, anak masih kecil ditinggal.
Pangkat jabatan yang digeluti setiap harinya pun ditinggalkan. Rumah yang mewah, kendaraan yang berlipat-lipat pun ditinggal. Kenapa? Memenuhi panggilan Allah. Itulah gambaran daripada kematian. Lihat orang yang meninggal, punya harta, tinggalkan harta. Punya pangkat jabatan, permisi juga dengan jabatannya. Istri tinggalkan, anak tinggalkan, rumah tinggalkan, kendaraan mewah pun ditinggalkan. Demikianlah gambaran ketika orang menunaikan ibadah haji. Dia pun berkata, seluruhnya ditinggalkan, ya Allah saya sudah datang. Oleh sebab itu perlu ada bekal. Coba perhatikan kalau orang naik haji, dia sudah serahkan dirinya kepada Allah. Begitu seharusnya memang. Ketika dia sudah turun, apakah haji tamattu, qiran, ifrad, pasti dia pun bertalbiyah, menyerahkan seluruh kepada Allah, tinggalkan seluruh aktivitasnya, kesibukannya dia tinggalkan, menuju kepada Allah sang Khalik. Dia pun berkata, mulai dia turun setelah selesai, dia bertalbiyah menuju ke tempat yang sangat dia ingin melihatnya, dia cintainya, selalu rindu dengan rumah ibadah itu. Maka ketika dia sampai di tempat itu setelah melakukan sholat sunnah, maka dia pun berkata dengan hati yang tulus, mengatakan kepada Allah, apa perkataan mereka? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Saya tinggalkan keluargaku ya Allah, saya tinggalkan anak istriku ya Allah, suamiku ya Allah, anak yang kecil ya Allah, perdaganganku ya Allah, rumah yang mewah ya Allah, pangkat jabatan ya Allah, semuanya aku tinggalkan ya Allah, karena memenuhi panggilan Engkau yang mulia ini ya Allah. Labbaika la syarika lak. Saya datang ini ya Allah bukan menyekutukan Engkau ya Allah. Saya tidak duakan Engkau ya Allah. Engkau yang memberikan segalanya ya Allah, tidak ada yang lain ya Allah. La syarika lak. Semuanya darimu ya Allah. Aku tidak duakan Engkau ya Allah. Saya tidak syirik ya Allah. Innal hamda, segala kenikmatan ini ya Allah. Innal hamda, segala puji bagimu ya Allah. Aku datang di sini karena ingin memujimu ya Allah. Aku datang ke sini karena kepujian-pujian yang aku ingin sampaikan kepadamu ya Allah. Aku datang ke sini, kalau saya nanti pulang ya Allah, orang tidak memanggil saya dengan sebutan haji, karena memang bukan saya yang mau dipuji ya Allah, Engkau yang dipuji ya Allah. Kalaupun nanti saya pulang di kampung ya Allah, orang tidak panggil saya sebutan haji ya Allah, saya tidak akan marah ya Allah. Isan na yobi dia haji nade na gili-gili. Tidak balik-balik, sudah dibuka, ini sudah di depannya, sudah lewat. Dalam hatinya dia kira barangkali murah-murah saya bayar ke sana. Begitu besoknya, oh dia tahu ibu haji, oh bapak putar begini. Ya. Nala dece digau ko pa digau ko tidak ada di sini. Iya. Masya Allah, dia sudah katakan innal hamda wan ni'mata ya Allah, wan ni'mata, nikmat dini darimu ya Allah. Engkau berikan nikmat kesehatan ya Allah, Engkau berikan nikmat kekuatan ya Allah, Engkau memberikan nikmat harta ya Allah. Seluruh nikmat itu ya Allah saya gunakan datang kepadamu ya Allah. Masya Allah, tidak menetes air mata begini karena ingin rindu dengan rumah yang penuh dengan keberkahan. Wa ni'mata laka wal mulk, Engkau raja ya Allah, la syarika la, tidak ada sekutu bagimu ya Allah.
Tapi aneh, memang aneh. Ketika dia sudah serahkan dirinya pulang, begitu pulang, serahkan ke dunia lagi. Itulah sebabnya ketika orang naik haji perlu bekal. Dan bekalnya sama kalau kita ini meninggal. Karena kita semua yakin kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, perlu bekal. Maka Allah menginginkan kita membawa bekal. Dan sebaik-baik bekal kata Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat ini sering dibaca di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika ibadah haji, jemaah haji sudah berada di Arafah menuju ke Musdalifah, biasanya di Masjidil Haram dibaca ayat ini. Saya hanya tekankan di situ bekalnya, karena ini juga bekal menuju ke kubur. Nah, dan semua kita pasti ke kubur. Kalau tidak sempat naik haji, insya Allah ke kubur. Bekalnya sama, ya sama bekalnya. Makanya ibadah haji itu gambaran akhirat. Pada masyar, Arafah, pakaian tidak ada yang dijahit, kita nyokor. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini supaya hanya sekedar supaya bagaimana kita betul-betul yakin bahwa memang benar-benar bahwa bekal yang kita utamakan adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Subhanallah, Masya Allah, nikmatnya bacaan Al-Quran. Nikmat sekali Pak bacaan Al-Quran, Masya Allah. Sehingga begitu nikmatnya Al-Quran ini, suatu ketika Rasulullah memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, kenapa mesti saya yang baca? Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Saya ingin mendengarkannya, saya senang dengarkan. Maka ketika itu pun Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa ayat 1 sampai ketika sampai di ayat 41, maka Rasul mengatakan, amsyik, berhenti wahai Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berhenti, lalu melihat wajahnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah meneteskan air mata membasahi jenggotnya Rasulullah. Subhanallah. Jangan heran Pak, saya Masya Allah 2006 lalu saya doa Pak di Masjidil Haram, ya Allah, karena saya yakin multasam, saya yakin bahwa doa di sini makbul. Ya Allah, berikan saya kemampuan ya Allah, bisa baca Al-Quran ya Allah, sebagaimana imam-imam Masjidil Haram ya Allah. Alhamdulillah, tidak langsung datang Pak. 2006, 2009 saya ikut jemaah. Alhamdulillah, saya bukan dari sanawiyah atau apakah sekolah-sekolah tinggi, tidak. Saya dari masjid ke masjid, sebagaimana Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Turun perintah yang sangat dahsyat, dan dengan dari masjid ke masjid timbul hidayah yang sangat dahsyat. Inilah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat itu ada kalimat yang kita tekankan supaya berbekal. Apa bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairas zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal. Bekal ketika menunaikan ibadah haji, dan bekal yang pasti dan pasti harus dibawa ketika kita menuju yang namanya kubur. Ayah, sebelum kita tutup, mari kita Pak semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kita kepada Allah, merasa diri tidak ada harganya di hadapan Allah,
merasa diri hina di hadapan Allah. Kita tundukkan kepala kita, hati kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mak wa yukafil mazidak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimika sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa على آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقودنا وتضرعنا وتخضعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا